Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik kita di video berikut adalah diet pasien dengan penyakit perioperatif. Bagaimana penyusunan diet pasien perioperatif? Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah keperawatan perioperatif yang mempelajari 3 tahap, yaitu tahap praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Kemudian yang kedua, tata laksana gizi pada perioperatif yang mempelajari permasalahan gizi pada perioperatif. Kemudian tata laksana diet prabedah, kemudian tata laksana diet pasca bedah. Selanjutnya adalah penyusunan diet pasien penyakit perioperatif. Nah, ini mempelajari apa saja tujuan dari diet pasien perioperatif, syarat dari diet pasien perioperatif, kemudian rencana atau evaluasi prabedah dan pasca bedah. Selanjutnya adalah penanganan pasca perioperatif. Nah, sekarang kita masuk pengertian dari diet pasien dengan penyakit perioperatif. Perlu kita pahamin bahwa pembedahan atau operasi itu merupakan semua tindakan pengobatan yang dilakukan dengan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditanganin. Perioperatif itu sendiri berasal dari gabungan 3 kata, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Keperawatan perioperatif merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman fungsi dari keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman dan pembedahan pasien. Baik, selanjutnya adalah keperawatan operatif, itu terdiri dari 3 tahap dan langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap praoperasi. Tahapan praoperasi merupakan tahapan praoperasi merupakan tahapan awal yang menentukan kesuksesan tindakan pembedahan itu secara keseluruhan. Kesalahan yang terjadi pada tahapan ini dapat berakibat fatal pada tahapan berikutnya. Bagi perawat, tahapan ini dimulai pada saat pasien diserah terimakan dari kamar operasi dan berakhir pada saat pasien dipindahkan ke meja operasi. Persiapan pembedahan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu persiapan psikologis dan persiapan fisiologis. Nah, kemudian persiapan psikologis, ada kalanya pasien dan keluarga yang akan menjalani operasi emosinya tidak stabil. Hal ini disebabkan karena rasa takut, kemudian hasil operasi takut tidak memuaskan, kemudian keadaan sosial ekonomi dari keluarga pasien, di mana hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Bagaimana caranya ini? Contohnya adalah contoh dari persiapan psikologis, perawat memberikan penjelasan tentang peristiwa operasi, pemeriksaan sebelum operasi, yaitu termasuklah di sini alasan persiapan, kemudian alat khusus yang diperlukan, kemudian pengiriman ke ruang bedah, kemudian pengiriman ke ruang pemulihan, kemudian kemungkinan pengobatan setelah operasi itu dapat berupa bernapas dalam, kemudian latihan batuk, kemudian latihan menggerakkan kaki, latihan mobilitas, dan membantu kenyamanan pasien dan keluarganya. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam persiapan fisiologis ini mencakup, contohnya itu adalah diet atau puasa. Nah, di sini harus dipahamin bahwa pada operasi dengan menggunakan anestesi umum, 8 jam menjelang operasi pasien tidak diperbolehkan lagi makan. Kemudian 4 jam sebelum operasi pasien tidak diperbolehkan lagi minum. Mengapa? Karena untuk mencegah terjadinya aspirasi pada saat dilakukannya pembedahan. Yang kedua adalah tahapan intraoperasi. Tahap intraoperasi itu dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan.
aktivitas di ruang operasi itu difokuskan untuk perbaikan, kemudian koreksi atau menghilangkan masalah-masalah fisik ya yang mengganggu pasien tanpa mengesampingkan psikologis pasien. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara anggota tim operasi disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Biasanya pada fase ini lingkup aktivitas keperawatan mencakup pemasangan intravena, CAT, kemudian pemberian medikasi intravena, melakukan pemantauan dan kondisi fisiologis secara menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan dan menjaga keselamatan dari pasien. Contohnya di sini kita memberikan dukungan secara psikologis selama induksi anestesi, kemudian bertindak sebagai perawat scrub, kemudian mampu membantu mengatur posisi klien di atas meja operasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kesimetrisan tubuh ya. Nah, kemudian di sini juga pada intraoperasi ya, faktor yang penting untuk diperhatikan dalam pengaturan posisi pasien adalah bagaimana caranya meletakkan bagian tubuh yang akan dioperasi, kemudian umur dan ukuran tubuh pasien, kemudian tipe anestesi yang digunakan, sakit yang mungkin dirasakan oleh pasien bila ada pergerakan ya. Perlu diperhatikan bahwa prinsip dalam pengaturan posisi pasien adalah atur posisi pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian sedapat mungkin juga jaga privasi dari pasien, buka area yang akan dibedah dan kakinya ditutup dengan duk. Nah, ini harus diperhatikan ya, simple tapi harus diperhatikan. Selanjutnya adalah tahapan dari pasca bedah. Keperawatan perioperasi ya adalah tahap akhir dari keperawatan perioperasi. Selama tahap tersebut, proses keperawatan diarahkan untuk menstabilkan kondisi dari pasien. Nah, di sini perlu diperhatikan juga bahwa bagi penderita perioperatif, perawatan perioperatif dimulai sejak pasien dipindahkan ke ruang pemulihan nginap atau ruang intensif. Di sini perawat harus memperhatikan model keperawatan operatif yang berfokus kepada pasien. Model keperawatan perioperatif itu berfokus kepada pasien yang juga merupakan kerangka konsep praktek keperawatan. Nah, model tersebut menjadikan pasien sebagai fokus dari pemberian asuhan keperawatan perioperatif. Kemudian perlu juga dipahamin di sini bahwa tahap pasca operatif meliputi beberapa tahapan, nah yaitu pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi atau recovery room. Nah, di sini juga pemindahan ini memerlukan pertimbangan khusus ya, di antaranya letak insisi bedah, kemudian perubahan vaskuler, pemajanan. Di sini pasien diposisikan sehingga ia tidak berbaring pada posisi yang menyumbat drains atau selang drains ya. Nah, yang selanjutnya adalah perawatan post anestesi di ruang pemulihan atau unit perawatan pasca anestesi. Nah, perlu dipahamin di sini bahwa setelah tindakan pembedahan pasien, di sini perlu dipahamin bahwa setelah selesai tindakan pembedahan, tentunya pasien harus dirawat sementara di ruang pulih sadar ya atau recovery room
atau unit perawatan pasca anestesi sampai kondisi pasien stabil. Di sini sampai stabil dan di sini juga pasien tidak mengalami komplikasi operasi dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan. Recovery room biasanya terletak berdekatan dengan ruang operasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses bagi perawat, kemudian pasien, ahli anestesi dan ahli bedah, serta alat monitor dan peralatan khusus yang menunjang pasca operasi. Seperti yang saya sampaikan, tahapan-tahapannya ya. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.